Cerita dimulai di malam Natal, terlihat seorang pria bernama Manel yang datang ke rumah adiknya, yaitu Belen, bersama dengan istrinya, yaitu Julia. Manel terlihat begitu sayang kepada keponakannya yang masih kecil, tapi ia dan istrinya memiliki masalah tentang keinginan mereka untuk mempunyai anak, karena Manel masih merasa dirinya belum siap memiliki anak. Ketika mereka pulang, mereka masih cekcok tentang hal tersebut, sampai membuat Julia yang sedang menyetir tidak fokus dan membuat mereka mengalami kecelakaan. Dan akibat kecelakaan tersebut, Julia akhirnya meninggal. 1 tahun kemudian, Manel masih merasa sedih pasca kepergian istrinya. Ia hanya tinggal bersama kucing kesayangannya di rumah itu. Suatu pagi ketika ia sedang sarapan, terlihat berita yang menyebutkan tentang virus TSC yang mulai menyebar. Namun Manel tidak terlalu memperhatikan berita tersebut dan memutuskan untuk pergi berbelanja. Malam harinya, Manel menerima panggilan dari Belen yang mengatakan bahwa keluarga mereka sekarang sudah dipindah oleh pemerintah ke Pulau Kanari karena suaminya adalah anggota militer. Belen meminta Manel untuk menyusul mereka karena ia khawatir kepada saudaranya yang tinggal sendirian itu. Manel sebenarnya tidak mau pergi, tapi karena Belen memohon dengan sangat, akhirnya Manel menuruti permintaan saudarinya itu. Keesokan paginya, Manel langsung berangkat menuju bandara, namun ketika ia sudah bersiap mengantri, tiba-tiba seluruh penerbangan di bandara itu dibatalkan, yang akhirnya membuat kericuhan di tempat tersebut. Manel kemudian hendak kembali pulang ke rumahnya, tapi jalanannya sangat macet, sehingga ia kemudian memutuskan untuk berjalan kaki. Beberapa saat kemudian, ketika ia sudah sampai di komplek perumahannya, tiba-tiba ia dikejutkan dengan keributan yang terjadi di rumah tetangganya yang disinyalir telah terinfeksi virus TSC. Keesokan paginya, Manel melihat berita dan juga sosial media yang kini memperlihatkan kekacauan yang mulai terjadi di mana-mana, sampai akhirnya jaringan komunikasi dan informasi diputus oleh pemerintah. Manel kemudian bergegas ke pusat perbelanjaan untuk membeli persediaan makanan, namun ternyata ia sudah terlambat karena semua orang sudah menggasak habis semua barang di tempat tersebut. Namun ketika ia hendak pulang, tiba-tiba terlihat seorang polisi yang terluka yang bergegas masuk dan mengunci tempat tersebut. Tidak lama kemudian, orang-orang mulai berlarian ketika ada seekor zombie yang menyerang polisi lainnya. Ketika sampai di rumah, Manel melihat berita tentang pemerintah yang memberitahu bahwa mereka tidak bisa mengatasi kekacauan ini dan memberikan kuasa kepada pihak militer untuk mengatur dan mengevakuasi warga. Dan mendengar hal itu, Manel kemudian langsung membarikade rumahnya agar tidak diserang oleh para zombie. Beberapa saat kemudian, terlihat pihak militer yang mulai mengevakuasi para warga, namun Belen kemudian meminta Manel agar tidak ikut evakuasi tersebut karena dirasa terlalu berbahaya. Sehingga ketika para tentara mencoba memeriksa rumahnya, Manel kemudian bersembunyi. Dua minggu kemudian, sebagian besar para warga di kompleks itu sudah dievakuasi oleh pihak militer. Sementara Manel sekarang sudah mulai kehabisan persediaan makanan. Ia selalu mencoba mengirimkan pesan video kepada Belen, namun semua pesannya tidak ada yang terkirim. Dan meskipun dirasa berbahaya, akhirnya Manel memutuskan untuk keluar dan mencari persediaan makanan di setiap rumah tetangganya. Tapi setelah mencoba mencari ke beberapa rumah, ternyata ia tidak bisa menemukan stok makanan satupun. Sampai ketika ia tiba di rumah Gabriela, yang ternyata masih ada di rumah tersebut karena ia ditinggal oleh keluarganya ketika dievakuasi. Gabriela mengatakan bahwa ia tidak punya persediaan makanan juga, tetapi ia kemudian menunjukkan rumah-rumah di sekitar yang kemungkinan besar memiliki persediaan makanan. Manel kemudian mulai memasuki rumah tersebut satu persatu, dan sesuai dengan petunjuk Gabriela, Manel akhirnya mendapatkan stok makanan yang cukup banyak.
Keesokan paginya, Gabriela menghubungi Manel melalui walkie-talkie dan memintanya untuk mendengarkan siaran radio, karena sepertinya ada siaran yang mengatakan bahwa mereka menyediakan tempat aman bagi para survivor dan mereka bisa mengantarkan para survivor ke Pulau Canary. Mendengar itu, Manel kemudian mengajak Gabriela untuk pergi bersama-sama, namun ketika ia hendak menjemputnya, ternyata Gabriela telah mengakhiri hidupnya karena ia tidak mau membebani Manel dengan membawa orang yang tidak bisa berjalan sepertinya. Manel terlihat begitu sedih dan ia segera meninggalkan rumah Gabriela. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba muncul seekor zombie yang menyerangnya. Setelah kejadian itu, Manel kemudian langsung bergegas pergi menggunakan motornya menuju ke dermaga untuk naik perahunya menuju ke tempat yang ada di siaran radio. Namun, karena jalan tolnya ternyata diblok, Manel memutuskan melalui jalan pintas di hutan yang penuh dengan zombie. Manel yang terjatuh kemudian segera bergegas mengambil kembali sepeda motornya. Tapi ternyata sepeda motor tersebut mogok, sehingga ia harus berlari dari kejaran para zombie. Dan akhirnya, Manel berhasil selamat dari kejaran para zombie tersebut. Ia pun segera menaiki perahunya dan mencoba menghidupkannya, tetapi ia tidak bisa karena bensinnya ternyata habis. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara dari dalam kabin perahunya, sehingga Manel mencoba mengeceknya. Dan karena kapalnya tidak bisa dipakai, akhirnya Manel menggunakan bot kecil untuk melanjutkan perjalanan. Namun, sebelum tiba di sisi seberang pulau, tiba-tiba botnya rusak sehingga ia terjebak di tengah laut. Tapi untungnya, muncul sebuah kapal lain yang kemudian menyelamatkannya. Manel kemudian dibawa ke kapal mereka dan dia juga diberi makan. Tidak lama kemudian muncul seorang pria bernama Victor dan juga kapten kapal yang bernama Ushakov. Ternyata ini adalah kapal dari Ukraina, sehingga mereka tidak mengerti bahasa satu sama lain, dan hanya Victor saja yang bisa berkomunikasi dengan Manel. Victor kemudian mengantar Manel ke kamar tidur, namun ketika ia hendak terlelap, tiba-tiba terdengar suara minta tolong dari luar. Ternyata ada beberapa orang survivor yang mengendarai bot kecil sepertinya. Keesokan paginya ketika Manel hendak sarapan, ia kemudian menanyakan tentang keberadaan para survivor yang dilihatnya tadi malam. Tapi Victor mengatakan bahwa tidak ada siapapun yang datang tadi malam. Mendengar itu, Manel menjadi agak curiga dengan kapal ini. Apalagi ketika ia melihat bot yang ditumpangi para survivor tadi malam dan juga semua orang-orang ini memiliki persenjataan lengkap. Manel kemudian melihat salah satu awak kapal yang mengunci pintu dek bawah. Dan dia curiga jika para survivor tadi malam berada di tempat tersebut. Manel kemudian mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Victor dan juga mengajak dia untuk melarikan diri dari tempat ini. Namun Victor meminta Manel untuk jangan mencari masalah dengan Ushakov karena dia adalah orang yang sangat berbahaya. Malam harinya, Manel berniat untuk kabur dari kapal tersebut. Tapi sebelumnya, ia ingin memastikan apakah para survivor tersebut memang berada di bawah dek kapal. Dan ternyata memang benar. Manel kemudian segera melepaskan orang-orang yang diikat itu, namun orang tersebut justru langsung lari, dan sialnya ia bertemu dengan salah satu awak kapal. Awak kapal itu langsung berteriak meminta bantuan, dan muncullah Victor di belakangnya. Tapi ketika orang tersebut hendak menembak Manel, Victor justru memutuskan untuk membantu Manel. Mereka bertiga kemudian mengendap-endap menuju keluar untuk melarikan diri.
Namun ketika mereka sudah bersiap untuk menghidupkan kapalnya, tiba-tiba mereka ketahuan oleh para awak kapal yang langsung menembaki mereka. Dan akhirnya mereka berhasil melarikan diri. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dengan mobil yang mereka temukan di jalan. Viktor yang tertembak kemudian menceritakan bahwa Ushakov berniat untuk membuat tempat perlindungan bagi orang-orang yang tunduk kepadanya, sementara orang yang tidak mau tunduk akan langsung dihabisi. Mereka sekarang berniat menuju ke rumah sakit terdekat untuk mengobati Viktor. Sekaligus, di tempat tersebut seharusnya ada helikopter yang bisa mereka pakai menuju ke Pulau Kanari. Namun begitu mereka sudah tiba di rumah sakit, ternyata helikopternya sudah tidak ada. Mereka berdua kemudian bergegas masuk ke rumah sakit untuk mencari obat. Viktor kemudian meminta Manel untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di pundaknya, namun Manel tidak mengerti bagaimana caranya. Tiba-tiba, ia mendengar suara anak-anak dari lubang ventilasi, sehingga Manel mencoba mencari sumber suara tersebut. Dan ketika ia merasa sumber suara tersebut semakin dekat, ia mencoba memanggil-manggil melalui lubang ventilasinya, namun sayangnya suaranya justru terdengar oleh para zombie di dekat situ. Setelah mendengar suara Manel yang meminta tolong melalui saluran ventilasi tadi, kemudian muncul seorang perawat bernama Lucia yang menyelamatkan mereka. Dari belakang, muncul kepala perawat yang bernama Cecilia, yang kemudian meminta Lucia untuk membantunya mengeluarkan peluru dari tubuh Viktor. Beberapa saat kemudian, Lucia mengatakan bahwa mereka telah berhasil mengeluarkan pelurunya. Manel mengucapkan terima kasih dan mengatakan bahwa kedatangan mereka ke sini sebenarnya adalah untuk mencari helikopter. Mendengar itu, Lucia kemudian mengajak Manel ke suatu tempat dan memperlihatkan sebuah helikopter yang masih tersisa. Namun sayangnya jalan menuju tempat itu dipenuhi oleh banyak sekali zombie. Keesokan harinya, ketika Manel naik ke tempat paling tinggi di tempat tersebut, tiba-tiba ia mendapatkan sinyal dan HP-nya mulai penuh dengan notifikasi pesan dari Belen. Manel terlihat begitu bahagia bisa melihat pesan-pesan video yang dikirim oleh saudarinya itu, sehingga ia pun mencoba sekali lagi untuk mengirim pesan balik kepadanya. Tapi sebelum ia selesai melakukannya, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Dan ketika ia mengeceknya, ternyata itu adalah pasukan Ushakov yang sudah sampai ke tempat ini juga untuk mencari persediaan. Manel kemudian memberitahu hal tersebut kepada Lucia dan lainnya untuk segera menuju helikopter, meskipun jalan mereka akan sangat berbahaya. Mereka harus menerobos ke tungku pembakaran yang ada di rumah sakit yang cukup panas dan penuh dengan asap. Dan begitu mereka sudah sampai pintu keluar dari ruangan tersebut, namun ternyata pintunya sudah rusak, sehingga mereka harus membukanya dengan kapak. Cecilia yang telah tergigit kemudian meminta mereka untuk melanjutkan perjalanan tanpa dirinya. Dan ketika mereka keluar, terlihat ada beberapa zombie yang berada di ruang sebelah mereka yang hanya terpisah dengan rak tipis. Mereka pun mencoba mengendap-endap agar tidak terdengar oleh para zombie, sampai salah satu anak tersebut melihat jika salah satu zombinya adalah ibunya. Suara anak tersebut mulai menarik perhatian para zombie, sehingga mereka langsung mulai bergerak untuk menyerang. Dan untungnya para zombie tersebut kemudian ditembaki oleh anak buah Ushakov, dan mereka juga tidak menyadari keberadaan Manel dan teman-temannya yang sedang bersembunyi. Setelah mereka pergi, Manel kemudian mengintip keluar dan melihat banyak sekali zombie, sehingga ia kemudian mempunyai sebuah ide untuk membuat barikade berjalan untuk melindungi mereka dari serangan para zombie. Mereka pun mulai berjalan pelan-pelan untuk tidak menarik perhatian zombie-zombie tersebut. Namun salah satu rodanya kemudian membuat suara yang cukup keras sehingga para zombie mulai mengerubungi mereka. Dan untungnya mereka berhasil memasuki area helikopter.
Namun ketika Victor hendak menyalakannya, ternyata helikopter tersebut tidak mau menyala, sehingga ia masih butuh waktu untuk mencari masalahnya. Manel pun mencoba menahan para zombie tersebut yang mulai masuk satu persatu. Ketika Victor akhirnya berhasil menyalakan helikopternya, tiba-tiba muncullah Ushakov dan anak buahnya melalui pintu sebelah. Mereka kebingungan harus berbuat apa. Namun Manel berpikir cepat dan memutuskan untuk membuka pintu yang penuh dengan zombie untuk menyerang mereka. Dan akhirnya mereka berhasil melarikan diri dari serangan para zombie sekaligus pasukan Ushakov. Beberapa saat kemudian, mereka bisa dengan tenang melanjutkan perjalanan menuju ke Pulau Canary. Dan ketika sudah dekat dengan tempat tujuan, Belen akhirnya berhasil menghubungi Manel melalui HP-nya. Suara panggilan tersebut terputus-putus, namun ia bisa mendengar bahwa Belen melarang mereka untuk datang ke Pulau Canary, karena virus tersebut sekarang juga sudah menyebar di sana. Bersamaan dengan itu, terlihat beberapa pesawat tempur yang menuju ke tempat tersebut juga. Cerita dimulai di sebuah gedung Dewan Perwakilan Rakyat yang terlihat tenang dan damai. Namun di balik dinding-dinding kokoh itu, ternyata ruang rapat DPR justru dipenuhi kericuhan. Para anggota dewan berdebat sengit, bersikap arogan, dan bahkan mengabaikan arahan pimpinan sidang. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba sang pimpinan sidang berubah menjadi zombie dan menggigit salah satu anggota dewan. Kejadian tidak terduga itu memicu kekacauan luar biasa dan memaksa gedung DPR untuk di-lockdown. Dari balkon ruang rapat, seorang anggota dewan yang bernama Ying Ying terlihat sangat terkejut menyaksikan kejadian itu. Ia pun berniat untuk segera meninggalkan gedung. Ying Ying sebenarnya hanyalah warga biasa yang tinggal di pesisir pantai. Ia menjadi anggota dewan hanya untuk satu tujuan saja, yaitu melindungi rumahnya dari rencana penggusuran akibat pembangunan pabrik kimia milik perusahaan asing. Kabarnya, pabrik tersebut terkontaminasi virus rabies yang dapat membuat orang menjadi ganas. Namun, para anggota dewan yang korup justru mendukung pembangunan pabrik itu dengan dalih meningkatkan perekonomian negara dan mempererat hubungan diplomatis. 6 bulan sebelum wabah zombie terjadi, terlihat seorang satpam yang bernama Yu Wei yang bertugas melindungi Ying Ying. Ying Ying baru saja menyelesaikan pertemuan dengan anggota dewan yang mengusulkan pembangunan pabrik yang bernama Kuo Chung. Yu Wei berusaha menghalau para wartawan yang ingin mewawancarai Ying Ying, namun seorang reporter malah mengintimidasi Ying Ying. Sang reporter mempertanyakan perasaan Ying Ying jika terpaksa pindah rumah karena pembangunan pabrik tersebut. Ying Ying yang tersulut emosi kemudian langsung memukul reporter itu. Akibat kejadian tersebut, Ying Ying mendapat tekanan dari Kuo Chung hingga akhirnya ia terpaksa meninggalkan jabatannya. Tidak lama kemudian, terlihat Kuo Chung yang bersulang bersama reporter itu untuk merayakan keberhasilan mereka menyingkirkan Ying Ying dari parlemen. Di layar televisi, berita melaporkan bahwa pengunduran diri Ying Ying mengakibatkan kekosongan kursi di dewan. Ironisnya Yu Wei yang saat itu berusaha melerai justru menjadi sorotan publik karena dianggap membela sang jurnalis, sehingga banyak orang yang mendorong Yu Wei untuk mencalonkan diri pada pemilihan berikutnya. Menyaksikan berita itu, Kuo Chung mendapatkan ide untuk mendukung pencalonan Yu Wei. Ia berharap dengan terpilihnya Yu Wei, tidak akan ada lagi anggota dewan yang menghalangi rencananya untuk meraup keuntungan dari pembangunan pabrik kimia tersebut. Sementara itu di tempat kerjanya, Yu Wei merasa tertekan dengan berita tersebut. Ketegangannya semakin bertambah ketika Ying Ying datang menemuinya. Yu Wei merasa takut sekaligus gugup, karena sebenarnya ia menerima pekerjaan sebagai petugas keamanan di sana hanya untuk bisa melihat Ying Ying setiap hari. Ternyata Ying Ying datang untuk membahas rumor yang beredar. Ia sempat menduga Yu Wei bersekongkol dengan Kuo Chung untuk menjebaknya, sehingga ia terpaksa mengundurkan diri. Ying Ying menyatakan bahwa dengan tersebarnya berita tersebut, Yu Wei berhutang kursi parlemen kepadanya. Oleh karena itu, ia memaksa Yu Wei untuk ikut serta dalam pemilihan umum agar dapat mencegah pembangunan pabrik kimia.
Awalnya Yue menolak, tetapi setelah Ying berjanji akan menjadi asisten pribadinya, ia pun setuju untuk mencalonkan diri dan menandatangani surat pernyataan keikutsertaannya dalam pemilu. Setelah itu, Yue mulai berkampanye bersama Kuo Chung sampai akhirnya ia terpilih menjadi ketua komite. Karena berada di bawah pengaruh Kuo Chung, Yue kemudian justru menyetujui pembangunan pabrik. Ia berdalih bahwa virus dari limbah pabrik dapat diatasi dengan pengawasan yang ketat. Dan mendengar keputusan itu, Ying merasa sangat kecewa dan berniat untuk mengundurkan diri. Melihat reaksi Ying, Yue mencoba menjelaskan bahwa persetujuan proyek tersebut akan membawa dukungan dari Kuo Chung sehingga pengaruh mereka akan semakin kuat. Yue bahkan menegaskan bahwa dialah anggota dewan yang sebenarnya, sedangkan Ying hanyalah asisten. Mendengar hal itu, Ying dengan emosional mengungkapkan bahwa lokasi pembangunan pabrik tersebut adalah tempat di mana ia dibesarkan. Yue yang awalnya mengira Ying menginginkan kekuasaan, akhirnya menyadari bahwa Ying hanya ingin melindungi rumahnya. Ia pun segera meminta maaf. Namun, Ying yang telah terlanjur kecewa, kemudian memaksa Yue untuk menandatangani surat pengunduran dirinya dan pergi meninggalkan Yue. Di saat yang bersamaan, berita mengabarkan bahwa pabrik kimia yang akan dibangun diduga menjadi sumber virus rabies baru. Berita tersebut juga menayangkan presiden yang digigit oleh Perdana Menteri yang diduga terinfeksi virus rabies. Meskipun juru bicara kepresidenan menyatakan bahwa presiden telah mendapatkan perawatan, para anggota dewan tetap mengadakan rapat darurat dan meminta presiden untuk hadir guna memberikan penjelasan terkait proyek pembangunan pabrik tersebut. 2 jam sebelum wabah zombie melanda, Ying menemui manajer SDM yang bernama Feng Hua untuk mengurus surat pengunduran dirinya. Namun, Feng Hua menolak surat tersebut karena terdapat cap darah di atasnya. Ying kemudian menemui ayahnya yang bernama Xiong, yang sekarang sedang membawa mesin pemotong rumput dan mendekati anggota dewan. Ying curiga ayahnya hendak menyerang presiden, sehingga ia segera menghentikannya. Xiong dengan emosi berkata bahwa selama Ying menjadi anggota dewan, ia tidak mampu mengubah keputusan presiden, apalagi sekarang ia telah dipecat. Mendengar perkataan ayahnya, Ying langsung merobek surat pengunduran dirinya dan kembali menemui Yue. Ying langsung mengancam akan menghabisinya jika ia tidak berusaha menghentikan pembangunan pabrik. Namun, Yue berdalih bahwa rumor tentang virus itu belum tentu benar. Lagi pula, pembangunan pabrik itu terkait dengan hubungan diplomatik negara mereka. Mendengar hal itu, Ying berkata bahwa ia mengira jika Yue berbeda dari anggota dewan lainnya. Ketika Ying baru saja pergi, tiba-tiba kelompok Kuo Chung datang menemui Yue. Kuo Chung berkata bahwa ia dan anggotanya akan sengaja membuat keributan dalam rapat agar presiden tidak mendapatkan kesempatan untuk berbicara. Dengan begitu, pembangunan pabrik akan langsung disetujui. Kuo Chung juga mengatakan bahwa Ying akan mengerti setelah pabrik tersebut dibangun. 10 menit sebelum wabah zombie terjadi, terlihat seorang pria yang bernama Mr. X sedang mengamati CCTV sambil menelepon presiden. Ia berkata tidak akan membiarkan para anggota dewan menghentikan pembangunan pabrik kimia asalkan presiden menepati janji untuk memberinya hak eksklusif di parlemen. Sementara itu di ruang rapat, presiden disambut dengan lemparan barang oleh para anggota dewan, ditambah lagi dengan aksi keributan yang telah direncanakan oleh kelompok Kuo Chung. Melihat kekacauan tersebut, Ying memerintahkan Yue untuk menghentikan aksi kelompok Kuo Chung. Namun, Kuo Chung dan anak buahnya kemudian merantai pintu ruang rapat dan menelan kunci gemboknya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba presiden yang memimpin rapat tersebut berubah menjadi zombie dan menyerang juru bicaranya, sehingga terjadilah kekacauan di dalam ruang rapat. Tidak lama kemudian, Feng Hua yang tidak mengetahui situasi di dalam ruang rapat, kemudian masuk melalui pintu ruang mekanik yang tidak dirantai oleh Kuo Chung. Dan ia sangat terkejut ketika melihat sesosok zombie di depannya. Sementara itu, Ying yang yakin bahwa virus dari pabrik telah menginfeksi para anggota dewan, kemudian memerintahkan Yue untuk segera mengambil kunci yang ditelan oleh Kuo Chung. Di tengah kekacauan tersebut, Kuo Chung memutuskan untuk melarikan diri dan meninggalkan yang lain terkunci di dalam ruang rapat.
Ketika Yue berusaha memaksa salah satu anak buah Kuo-chung untuk memuntahkan kunci, tiba-tiba para zombie menyerang mereka. Nahasnya, anak buah Kuo-chung yang telah terinfeksi kemudian berubah menjadi zombie dan menyerang Yue. Namun, pukulan Yue justru membuat zombie itu memuntahkan kuncinya. Ketika Yue akhirnya berhasil membuka pintunya, tiba-tiba ada seekor zombie yang menyerang. Yue berhasil menendang zombie itu keluar ruangan. Namun, pada saat yang bersamaan, ruangan tersebut kemudian di-lockdown, sehingga Yue terpaksa bertahan menghadapi serangan para zombie. Sementara itu, seorang penjaga keamanan yang bernama Taeyu juga berusaha untuk keluar, tapi usahanya sia-sia. Tidak lama kemudian, Taeyu menerima telepon dari Biro Penyakit yang menyatakan bahwa gedung tersebut harus diisolasi karena semua anggota dewan dan bahkan presiden telah terinfeksi virus rabies. Namun, tiba-tiba, zombie yang ditendang Yue tadi kemudian menyerang Taeyu. Melalui sambungan telepon yang masih aktif, orang tersebut memerintahkan Taeyu untuk menghabisi setiap anggota dewan yang keluar dari ruang rapat karena mereka bukan manusia lagi. Ternyata orang tersebut adalah Mr. X. Ia kemudian mengaktifkan bom waktu yang akan meledak dalam waktu 2 jam lagi. Pada saat yang sama, Ying-Ying terlihat terkejut ketika melihat ayahnya dan Feng Hua juga berada di dalam ruang rapat, sehingga ia mencoba mencari cara untuk mengeluarkan mereka. Ying-Ying kemudian meminta semua wartawan yang ada di lantai atas untuk membuka baju mereka dan menjadikannya tali untuk memanjat keluar. Tapi wartawan yang dulu pernah dihajar oleh Ying-Ying kemudian muncul dan meminta Ying-Ying untuk membuka bajunya terlebih dahulu. Tanpa pikir panjang, Ying-Ying langsung menghajarnya lagi. Setelah semua baju diikat menjadi tali, Ying-Ying segera menurunkannya ke dalam ruang rapat dan meminta ayahnya dan Feng Hua untuk naik. Namun tiba-tiba muncul seekor zombie yang menyerang Feng Hua. Sementara itu di ruangan tempat Kuo-chung bersembunyi, mereka melihat salah satu anak buah Kuo-chung berusaha memuntahkan kunci. Namun mereka mengira ia menunjukkan gejala terinfeksi virus sehingga mereka mendorongnya keluar, membuat para zombie dari ruang rapat langsung masuk dan menyerang mereka. Melihat hal itu, Kuo-chung langsung kembali ke ruang rapat. Tapi ketika ia melihat Siung sedang berusaha memanjat tali, Kuo-chung langsung menarik Siung dan mengatakan bahwa pejabatlah yang berhak naik terlebih dahulu. Dan ketika Siung yang terjatuh hampir saja diserang zombie, tiba-tiba ada seorang wanita yang berteriak dan mengalihkan perhatian para zombie. Menyadari bahwa zombie-zombie tersebut sangat sensitif terhadap suara, Yue kemudian meminta Siung untuk diam dan bergerak perlahan. Ying-Ying kemudian melemparkan sebuah kamera untuk memecahkan kaca jendela dengan tujuan untuk membuat jalan untuk menurunkan tali lagi. Namun, aksi tersebut justru membuat para zombie menyadari keberadaan Yue dan Siung dan langsung menyerang mereka. Sesampainya di atas, tiba-tiba seorang wartawan diserang oleh zombie, sementara para zombie yang berada di bawah juga berhasil memanjat naik melalui kain yang masih tergantung. Melihat itu, semua orang langsung berhamburan menyelamatkan diri. Yue menggedor-gedor pintu, dan untungnya muncul Taeyu yang membuka pintunya. Namun, di tengah kekacauan tersebut, Kuo-chung dengan tega mendorong Ying-Ying keluar. Yue yang mencoba menolong Ying-Ying membuatnya tergigit zombie. Tapi anehnya, darah Yue justru mengeluarkan asap dan membuat zombie tersebut kesakitan hingga tumbang. Beberapa waktu kemudian di sebuah ruangan, Yue meminta maaf kepada Ying-Ying karena telah mengkhianatinya. Ia mengaku melakukan hal itu karena berpikir jika ia berkuasa, Ying-Ying akan menyukainya. Yue bahkan mengungkapkan perasaannya kepada Ying-Ying, tetapi kemudian berniat pergi karena ia telah terinfeksi virus. Ying-Ying sebenarnya melarangnya, namun Kuo-chung tidak mengizinkannya dan bahkan berniat menghabisi Yue. Setelah memperhatikan mata Yue yang tidak memerah, mereka semua yakin bahwa ia tidak terinfeksi virus. Tapi Kuo-chung tidak peduli dan tetap memerintahkan mereka untuk memisahkan Yue dan Ying-Ying. Nahasnya, akibat ulah anak buah Kuo-chung yang mendorong Yue keluar, para zombie pun berhamburan masuk dan menyerang mereka. Namun mereka semua terheran-heran melihat tubuh Yue yang tergigit kembali mengeluarkan asap
dan sesaat kemudian, zombie-zombie yang menggigitnya langsung berjatuhan. Yue kemudian menyadari bahwa mimisan aneh yang selama ini dideritanya merupakan gangguan pendarahan dan ia berasumsi bahwa darahnya beracun. Dugaannya terbukti benar ketika darahnya berhasil membunuh seekor zombie. Melihat hal itu, mereka pun memanfaatkan darah yang keluar dari tubuh Yue untuk menghajar zombie-zombie tersebut. Setelah menghabisi semua zombie di ruangan itu, mereka berniat untuk pergi. Namun di luar ruangan, mereka kemudian bertemu dengan Mr. X yang mengatakan bahwa ia datang untuk mengambil sampel darah Yue. Yue mengatakan bahwa ia telah kehilangan banyak darah, dan jika mereka menginginkan sampel darahnya, maka mereka harus membantu Yue dan yang lainnya keluar dari gedung terlebih dahulu. Tapi Mr. X menolaknya dan berniat untuk membunuh mereka semua. Dan karena kehabisan peluru, Mr. X kemudian melarikan diri. Setelah kepergiannya, Ko Chung diam-diam mengambil jarum suntik yang tertinggal dan berniat kabur. Namun Yue yang melihatnya kemudian meminta Ko Chung untuk menunjukkan jalan keluar dari gedung. Awalnya Ko Chung menolak, tapi setelah dipaksa oleh Yue, akhirnya ia memberitahu bahwa di bawah podium terdapat lorong rahasia. Sayangnya kunci untuk membuka lorong tersebut dipegang oleh juru bicara kepresidenan, dan podium itu berada di ruang rapat. Mereka pun berencana untuk kembali ke ruang rapat secara diam-diam dengan mengandalkan kekuatan darah Yue. Di saat yang sama, Mr. X yang merasa rencananya telah gagal, akhirnya mempercepat waktu ledakan menjadi 30 menit dan berusaha melarikan diri. Beberapa saat kemudian, kelompok Yue kemudian menghabisi juru bicara yang telah menjadi zombie. Tapi, suara tembakannya justru membuat para zombie lainnya menjadi aktif. Melihat hal itu, Yue yang memiliki darah beracun memutuskan untuk turun terlebih dahulu untuk membuat para zombie mundur, sementara yang lainnya mengikuti dari belakang. Namun, situasi kembali menegangkan ketika Ko Chung tiba-tiba berteriak menggunakan pengeras suara. Tiba-tiba muncul seekor zombie yang menyerang Ko Chung dari belakang. Tapi meskipun telah terinfeksi, Ko Chung masih sempat mengambil darah Yue dan kunci dari saku juru bicara, lalu melarikan diri melalui lorong rahasia tersebut. Pada saat yang sama, Feng Hua dan Ying Ying dikepung oleh para zombie akibat suara dari pengeras suara. Sementara, kekuatan darah Yue semakin berkurang. Melihat situasi genting tersebut, Xiong dengan nekat mengorbankan dirinya. Ia melemparkan pengeras suara menjauh agar para zombie tidak lagi mengejar mereka. Menyadari dirinya telah terinfeksi, Xiong meminta Ying Ying untuk pergi, sementara ia akan menahan para zombie menggunakan sisa darah Yue. Di saat bersamaan, Feng Hua berhasil membuka pintu lorong rahasia menggunakan kapak dan meminta yang lain untuk segera masuk. Di dalam lorong, mereka mendengar nama Yue dipanggil berkali-kali. Ketika mereka mencari sumber suara tersebut, ternyata ada 3 petugas berpakaian APD yang memanggil Yue. Para petugas itu menjelaskan bahwa virus rabies telah memicu pandemi dan mereka membutuhkan darah Yue yang memiliki antibodi untuk diteliti. Mendengar hal itu, Yue meminta agar mereka berempat dibawa keluar dari gedung terlebih dahulu. Namun para petugas menolak permintaan Yue. Mereka menjelaskan bahwa WHO telah mengonfirmasi bahwa virus tersebut menyebar melalui udara, sehingga mereka berasumsi bahwa temannya juga telah terinfeksi. Akan tetapi, jika mereka berhasil mendapatkan darah Yue dan membuat vaksinnya, maka rekan-rekan Yue juga akan diselamatkan. Sehingga akhirnya Yue dan yang lainnya terpaksa menyetujui permintaan para petugas tersebut. Nahasnya, sebelum Yue berjalan jauh, tiba-tiba para zombie berhasil mengikuti mereka, sehingga Yue langsung kembali dan menyelamatkan mereka. Namun di dalam ruangan itu ternyata ada Ko Chung yang telah bermutasi menjadi zombie mengerikan akibat menyuntikkan darah Yue ke dalam tubuhnya yang sudah terinfeksi virus, dan Ko Chung kemudian langsung menyerang mereka.
Melihat Yue yang sekarat, Ying-Ying memberikan serbuk marimas, yang kemudian membuat Yue kembali bersemangat dan mampu melanjutkan pertarungan. Setelah bertarung cukup lama, akhirnya mereka berhasil mengalahkan Kuo-chung yang tertimpa sebuah plakat besar. Sayangnya, dalam pertarungan tersebut, Feng Hua telah terinfeksi. Dan melihat para zombie mulai membuka pintu ruangan, Feng Hua meminta yang lain untuk melarikan diri melalui jendela. Sementara ia akan menahan serangan zombie-zombie tersebut. Dengan susah payah, mereka akhirnya berhasil keluar melalui jendela kecil tersebut. Tapi ketika sampai di luar, mereka melihat anak-anak sekolah sedang berolahraga yang kemudian langsung berhamburan ketika melihat mereka yang berlumuran darah. Sementara itu di dalam gedung, Mr. X tadi ternyata masih terkurung di dalam, hingga akhirnya ia tewas akibat ledakan bom yang ia aktifkan tadi. Beberapa waktu kemudian, berita tentang tragedi yang menimpa parlemen kemudian tersebar luas, yang membuat pembangunan pabrik kemudian dibatalkan. Darah Yue berhasil dijadikan vaksin dan dibagikan secara gratis kepada masyarakat, meskipun beberapa anggota dewan menentang keputusan tersebut karena mereka seharusnya bisa menjualnya. Gedung DPR pun dibangun kembali dan Yue, Ying-Ying serta Taeyu dianggap sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan banyak nyawa. Yue kemudian memberikan surat pengunduran diri Ying-Ying yang telah ia setujui, karena tujuan Ying-Ying mencegah pembangunan pabrik telah tercapai. Namun Ying-Ying mengatakan bahwa mulai hari ini ia rela menjadi tanggung jawab Yue. Beberapa waktu pun berlalu, sekelompok pria yang berpenampilan serupa dengan Kuo-chung dan kelompoknya kemudian melakukan protes. Mereka menolak keputusan Yue yang menggratiskan vaksin dari darahnya. Namun Yue mengatakan bahwa semua yang ia lakukan bukanlah untuk kepentingan politik, melainkan demi melindungi rumahnya. Mendengar pernyataan tersebut, kericuhan pun kembali terjadi. Cerita dimulai dengan seorang gadis kecil yang mendapati rumahnya dalam keadaan kacau balau. Ayah dan ibunya hilang entah kemana. Karena bingung, ia pun mencari informasi di televisi. Sekilas ia melihat berita tentang serangan zombie terhadap wisatawan beberapa jam yang lalu. Kemudian di saluran lain, ia menemukan tayangan langsung tim SWAT yang sedang berjuang melawan gerombolan zombie di luar zona karantina. Dalam tayangan tersebut di malam sebelumnya, seorang reporter yang bernama Erika melaporkan langsung aksi tim SWAT yang memburu zombie di sebuah pusat perbelanjaan. Laporan tersebut muncul karena adanya aktivitas zombie di sana. Tiba-tiba terdengar raungan zombie dari dalam plaza. Tim SWAT segera memasuki kompleks plaza. Baru saja mereka melangkah, tiba-tiba terdengar jeritan seseorang. Jeritan-jeritan lain pun menyusul, menambah suasana menjadi mencekam. Kemudian terlihat sebuah kereta bayi bergerak sendiri. Bersamaan dengan itu, muncullah beberapa zombie yang menyerang mereka. Dalam kejadian tersebut, ada rekan mereka yang tergigit, sehingga ia terpaksa harus dibunuh. Karena setelah tergigit zombie, maka mereka akan berubah dalam waktu kurang dari 1 menit. Tidak lama kemudian, terdengar suara mobil yang ternyata dikemudikan oleh seorang survivor. Namun, nahasnya, di saat yang bersamaan, gerombolan zombie datang dalam jumlah besar dan satu persatu anggota tim SWAT mulai diserang. Melihat situasi genting ini, salah satu anggota tim yang bernama Alex memutuskan untuk pergi bersama Erika. Tapi ternyata Erika sudah tergigit zombie, sehingga ia terpaksa menembaknya. Tidak lama berselang, muncul berita tentang serangan zombie di pusat perbelanjaan tersebut. Dikabarkan 152 warga sipil menjadi korban, termasuk 8 anggota SWAT dan seorang reporter bernama Erika Hamilton. Setelah tim bantuan datang, ratusan zombie berhasil dilumpuhkan dan dimusnahkan. Biro SWAT pun mengeluarkan pernyataan bahwa tragedi seperti itu tidak akan terulang lagi.
Beberapa waktu kemudian di kantor SWAT, tampak anggota tim 8 SWAT bersiap untuk misi berikutnya. Misi tim 8 ini diliput oleh kameramen yang bernama Jimmy dan Bobby. Jimmy memperkenalkan anggota tim 8 yaitu Tom yang merupakan lulusan akademi militer, lalu Alex mantan anggota tim 6 yang selamat. Selanjutnya ada Rose, seorang wanita yang dulunya berprofesi sebagai perawat, dan Omar yang merupakan warga sipil yang tertangkap basah menjarah toko mainan. Saat di sidang, hakim memberinya pilihan hukuman yaitu 15 tahun penjara atau 2 tahun menjadi anggota tim SWAT. Selanjutnya ada Parker, mantan anggota militer Amerika Serikat yang pernah bertugas di Afghanistan, Iran, dan Pakistan. Lalu, Mike yang bergabung dengan tim SWAT untuk mendapatkan izin tinggal di Amerika. Sang pemimpin tim yang bernama Sarge tidak berbicara banyak, sementara Adam sama sekali tidak mau bicara dengan Jimmy. Setelah semua siap, mereka berangkat menuju sebuah rumah di area pertanian kecil yang diduga menjadi tempat persembunyian para zombie. Setibanya di lokasi, mereka langsung disambut tembakan oleh penghuni rumah. Ketika Sarge mendobrak pintu, mereka kembali diserang sehingga terpaksa melumpuhkan penghuni rumah tersebut. Mendengar suara aneh dari gudang, Sarge memerintahkan Ross dan Hernandez untuk memeriksanya. Di gudang, mereka menemukan beberapa zombie yang terkurung di dalam kandang. Saat hendak membunuh zombie-zombie itu, Sarge tiba-tiba menghentikan mereka. Setelah membuka penutup mulut salah satu zombie, Sarge menyadari bahwa mereka adalah manusia yang akan dijadikan santapan zombie-zombie itu. Mereka pun memaksa pemilik rumah untuk mengaku. Dan akhirnya ia mengaku menyembunyikan adik perempuannya yang telah menjadi zombie di loteng karena berharap ia bisa disembuhkan. Sarge kemudian memerintahkan Alex dan Tom untuk naik ke loteng bersamanya. Di loteng, mereka mendapati ruangan yang kotor dan berantakan. Tiba-tiba, zombie itu muncul, berlari, dan bersembunyi, lalu menerkam dan menggigit Tom. Saat Sarge melaporkan bahwa misi pencarian dan eliminasi telah selesai, Alex mencoba memberitahu bahwa Tom akan segera berubah. Karena Sarge tidak merespons, Alex terpaksa menembak Tom. Jenazah Tom kemudian dievakuasi dan dibakar oleh petugas berpakaian APD. Dalam perjalanan kembali ke pusat komando, seorang petugas memberikan misi baru kepada Sarge. Mereka harus mencegat sebuah truk yang berada 400 meter dari lokasi mereka. Truk berkecepatan tinggi itu diduga kuat mengangkut zombie di dalam kontainernya, dan misi pengejaran pun kemudian dimulai. Setelah cukup lama mengejar truk yang terus berusaha menghalangi, akhirnya mereka berhasil mencegatnya. Karena sempat mencoba kabur, salah satu kru truk dihajar oleh Parker. Kru yang lain mengaku bahwa mereka hanya membawa pemutar DVD. Namun Sarge tetap memerintahkan mereka untuk membuka kontainernya karena sikap mereka di jalan raya sangat mencurigakan. Saat kontainer dibuka, Sarge memerintahkan Parker dan Alex untuk memeriksanya. Dan benar saja, dari balik tumpukan kardus, zombie-zombie bermunculan dalam jumlah yang sangat banyak dan agresif. Melihat zombie yang terus berhamburan keluar dari kontainer, Sarge memerintahkan Adam untuk menutupnya. Tapi zombie-zombie yang ganas di luar terus menyerang, sehingga Sarge terpaksa menembakkan RPG ke arah kontainer. Pasca ledakan, mereka memastikan seluruh zombie telah musnah. Sarge menjelaskan bahwa tindakan tersebut harus dilakukan karena jika ada zombie yang tersisa, maka wabah 5 tahun lalu bisa terulang kembali. Jimmy menambahkan bahwa zona karantina di New York telah ditutup rapat dengan tembok yang sangat tinggi karena dipenuhi zombie. Tidak ada yang tahu kondisi di balik tembok itu, selain pihak militer yang pernah masuk ke sana 5 tahun terakhir. Alex juga bercerita kepada Jimmy bahwa beberapa minggu lalu, divisi lain yang dikirim ke zona karantina tidak ada yang kembali hidup-hidup. Dan parahnya, di antara mereka tidak ada satupun orang yang pernah dikirim masuk ke zona tersebut.
Beberapa saat kemudian, mereka tiba di lokasi yang dimaksud. Sambil memasuki gedung, Sarge menceritakan sebuah rumor tentang Judas Project yang dilakukan di tempat ini. Eksperimen itu bertujuan untuk menciptakan super zombie yang akan digunakan untuk melawan para zombie sehingga mereka tidak perlu mengorbankan manusia yang masih hidup. Saat memasuki bangunan gelap tersebut, Jimmy hendak menyalakan lampu kamera, tetapi Alex mencegahnya, sehingga rekaman pun menjadi gelap. Ketika mereka tiba di sebuah ruangan, Bobby tiba-tiba muntah karena mencium bau mayat yang sangat menyengat karena di sana terdapat banyak mayat bergelimpangan. Sarge kemudian menemukan kartu identitas bertuliskan Judas Project dari baju seorang ilmuwan, sehingga hal itu memperkuat dugaan mereka bahwa proyek tersebut memang benar-benar ada. Saat melanjutkan penelusuran, Jimmy melihat seseorang berdiri di tangga. Namun ketika ia memberitahu Sarge, sosok tersebut sudah tidak ada. Mereka kemudian turun ke lantai bawah dan sekali lagi Jimmy melihat bayangan berlari di kejauhan. Di lantai bawah mereka mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Kemudian terdengar suara gaduh dari lorong di belakang mereka. Tiba-tiba muncul sebuah kursi roda, namun karena tidak melihat pergerakan lain, Sarge memerintahkan tim untuk melanjutkan misi. Belum jauh mereka berjalan, terdengar lagi suara yang diikuti kemunculan sesosok zombie yang mengintip dan kemudian menghilang. Mengingat perintah utama mereka adalah mencari dan memusnahkan zombie, Parker langsung mengejar zombie tersebut meskipun Sarge sudah melarangnya. Sehingga mereka semua terpaksa mengejar Parker. Tiba-tiba muncul seekor zombie di depan Hernandez, tapi untungnya Alex berhasil menembaknya. Tidak lama kemudian, segerombolan zombie berhamburan menyerang mereka. Sarge pun memerintahkan untuk mundur sambil melawan. Saking paniknya, kamera Jimmy terjatuh, tetapi Ross berhasil mengambilnya. Nahasnya seekor zombie menerkam Parker. Meskipun zombie itu berhasil dibunuh, mereka menyadari bahwa Parker sudah tergigit. Namun Parker bersikeras bahwa ia hanya tergores saja. Beberapa detik kemudian, Parker mulai menunjukkan gejala infeksi dan mulai kehilangan kendali. Melihat itu, Adam hendak menembaknya, tetapi Parker lebih dulu menembak, sehingga mereka pun serentak menembak Parker. Suara zombie kembali terdengar, sehingga Sarge memerintahkan tim kembali bergerak. Tidak lama kemudian, mereka menemukan mayat tanpa kaki. Sarge meminta tim untuk waspada karena ia menduga ada zombie anak-anak di sekitar situ. Dugaan ini muncul karena zombie anak-anak biasanya hanya menyerang kaki manusia. Alex kemudian menemukan kerangka manusia di dalam lemari. Tiba-tiba pintu lemari tertutup sendiri dan dari baliknya berhamburan zombie anak-anak yang langsung menyerang mereka. Di dalam kekacauan itu, kaki Alex tergigit, sehingga ia kemudian meminta mereka untuk pergi duluan, sementara Alex kemudian meledakkan diri bersama para zombie di dalam ruangan. Karena jumlah mereka kini tinggal 3 orang, Ross kemudian memberikan senjata kepada Jimmy, meskipun Jimmy belum pernah menggunakannya. Melihat kondisi ini, Sarge memutuskan untuk membawa mereka keluar. Di dalam perjalanan, Sarge mencoba meledakkan beberapa drum minyak untuk memperlambat zombie. Namun, ledakan tersebut justru menarik lebih banyak zombie dari berbagai arah. Merasa senjata otomatis mereka kurang efektif, Sarge melemparkan granat. Tapi sialnya, hal itu justru membuat zombie yang datang semakin banyak, sehingga Sarge memerintahkan mereka untuk kembali masuk ke gedung. Di sebuah lorong, peluru Hernandez ternyata sudah habis, sehingga ia berhasil disergap beberapa zombie. Sarge dan Ross berhasil menutup gerbang dan turun ke lantai bawah. Namun gerbang itu tak mampu menahan zombie yang terus mengejar dan mengepung mereka, dan Sarge terpaksa menembakkan sebuah RPG. Sialnya pintu yang mereka tuju ternyata terkunci, membuat mereka terjebak di dalamnya. Dalam situasi genting ini, Sarge dan Ross memutuskan untuk melepas alat pelindung mereka dan bersiap menerima takdir mereka. Untungnya, ketika para zombie sudah mendekat, tiba-tiba ada seorang pria yang membuka pintu dan menyelamatkan mereka.
Pria itu bernama Langford, dan dia kemudian menunjukkan sebuah laboratorium yang merupakan tempat mereka melakukan eksperimen Judas Project. Lalu ia mengajak mereka ke tempat persembunyiannya. Di sana, Langford menunjukkan dokumen sisa-sisa proyek tersebut. Langford menjelaskan bahwa proyek itu bertujuan membuat zombie saling menyerang dan tidak lagi memburu manusia. Namun, rekaman video menunjukkan bahwa eksperimen tersebut gagal dan membuat semua ilmuwan terinfeksi. Para zombie yang menjadi eksperimen tersebut diberi kode nama Elvis, di mana mereka memiliki kecerdasan seperti manusia dan mereka justru menjadi pemimpin para zombie. Langford kemudian mengajak mereka memasuki sebuah terowongan untuk melihat sesuatu. Namun saat hendak membuka tutup terowongan, tiba-tiba muncul beberapa zombie yang menyerang mereka. Dari dalam terowongan tersebut, mereka melihat para Elvis sedang memberikan perintah kepada beberapa zombie. Sarge pun mencoba mendekat untuk melihat apa yang sebenarnya dilakukan para zombie agar Jimmy dan Bobby bisa merekamnya dengan lebih jelas. Awalnya Langford menolak karena lokasi kerumunan zombie sangat jauh dari pintu keluar. Jika mereka sampai ketahuan, mereka pasti tidak akan bisa keluar lagi. Namun Sarge berpendapat bahwa mereka masih bisa bersembunyi di tempat persembunyian Langford. Akhirnya, Langford terpaksa membawa mereka naik agar bisa melihat dengan lebih jelas. Dan dari sana, tampaklah lautan zombie yang sangat banyak. Namun, ketika asik merekam, tiba-tiba muncul seekor zombie yang menyerang Bobby dan membuat keduanya terjatuh ke tengah kerumunan zombie di bawah. Posisi mereka pun akhirnya terungkap. Sarge segera memerintahkan mereka untuk melarikan diri. Setelah berlari cukup jauh, mereka menemukan sebuah pintu. Namun ketika hendak mengunci pintunya, zombie-zombie berhasil menahan dan melukai Langford, sehingga Sarge langsung menembak Langford. Sayangnya, pintu tersebut tidak cukup kuat untuk menahan serangan zombie, sehingga mereka mencari tempat perlindungan lain. Dari lantai atas, terlihat lagi gerombolan zombie yang menyerbu gedung. Melihat ribuan zombie tersebut, Sarge dengan putus asa berkata bahwa wabah kedua akan segera terjadi. Di depan kamera, Sarge meminta maaf atas kenyataan yang akan mereka hadapi karena apapun yang mereka lakukan sekarang tidak akan mengubah apapun. Mereka memasuki sebuah laboratorium yang dipenuhi zombie hasil eksperimen yang tergeletak di lantai. Tiba-tiba, salah satu zombie tersebut bangkit dan menyerang Sarge. Bersamaan dengan itu, para zombie mencapai pintu laboratorium. Sarge pun memerintahkan Jimmy dan Ross mencari jalan keluar, sementara ia menahan pintunya. Tapi tiba-tiba muncul Elvis yang menyerang mereka. Dalam kondisi terinfeksi, Jimmy masih sempat merekam Sarge yang berjuang mati-matian melawan para zombie hingga akhirnya ia dikeroyok zombie. Di saat-saat terakhirnya, Jimmy mengarahkan kamera ke wajahnya sendiri yang mulai berubah menjadi zombie. Beberapa saat kemudian, berita menyiarkan bahwa para zombie telah berhasil keluar dari zona karantina dan menyerang kota-kota di sekitarnya. Di tengah kekacauan tersebut, reporter menyampaikan bahwa jumlah zombie yang menyerang mencapai lebih dari 50.000 dan wabah kedua sepertinya sudah tidak bisa dihindari. Kembali ke rumah gadis kecil di awal film, ia sekarang telah berubah menjadi zombie dan menyerang seekor tikus untuk dimakan. Sementara itu di luar, sebuah helikopter militer terlihat tengah membawa pasukan baru menuju markas militer di pegunungan. Dan ternyata Ross tadi masih selamat dan kini ia bergabung dengan pasukan Delta. Ia kemudian diberitahu oleh pimpinan militer bahwa ada transmisi dari para survivor yang meminta pertolongan di zona karantina baru. Cerita dimulai di kediaman pasangan Harley dan Shirlene yang sedang asik berbincang-bincang. Tiba-tiba putra mereka yang bernama Hurley datang membawa komik ayahnya dan bertanya tentang isinya. Harley menjelaskan bahwa komik tersebut mengisahkan dua bersaudara pegulat profesional, yaitu Manson bersaudara, yang dijuluki sebagai pembantai zombie. Konon katanya mereka telah mengalahkan pasangan juara gulat hingga pingsan dan memerlukan pertolongan medis. Salah satu Manson yang bernama Skull mengatakan bahwa tidak akan ada lagi orang yang menjadi juara selama mereka berada di ring. Kemudian saudaranya yaitu Stone menambahkan bahwa mereka akan meneror New Mexico dan tidak akan ada yang bisa menghentikannya kecuali Tuhan. Harley pun melanjutkan ceritanya. Setelah kejadian itu, Manson bersaudara memang merajai 5 kejuaraan gulat.
Namun sayangnya popularitas mereka akhirnya turun dan kehilangan pamor. Mereka bahkan harus menjalani kehidupan yang sulit di pertandingan kelas bawah. Tapi beberapa tahun kemudian, keduanya kembali mendaftar untuk berlaga. Sementara itu, di ruang ganti, ada seorang promotor yang bernama Vic menemui Manson bersaudara. Vic meminta mereka untuk menyuguhkan pertandingan yang seru dan menghibur. Tidak lama kemudian, datanglah seorang pegulat yang bernama Rick yang mengolok Skull karena sudah kalah melawan pelatihnya yang sudah tua yang bernama Carson. Mendengar itu, Stone tersulut emosi, tetapi Skull mencegahnya. Rick terus saja menghina mereka hingga rekan Rick yang bernama Jackie menegurnya agar bersikap profesional di luar ring karena tugas mereka adalah menghibur penonton saja. Setelah mereka pergi, seorang pegulat lain bernama Tam mengatakan bahwa semua murid Carson memang begitu kelakuannya dan dunia gulat telah dipenuhi oleh orang-orang seperti mereka. Tidak lama kemudian, Manson bersaudara memasuki arena pertandingan untuk menghadapi Rick dan Jackie. Pertandingan itu berlangsung sengit sampai Rick akhirnya berhasil mengunci Skull. Skull meminta Rick untuk melonggarkan kunciannya sedikit saja, namun Rick menolaknya. Dan karena sudah merasa muak dengan sikap Rick, Skull pun langsung menghajar Rick hingga tak sadarkan diri. Dan akibat kejadian tersebut, kedua tim itu pun langsung didiskualifikasi oleh juri. Para penonton tentu merasa kecewa dan meminta mereka untuk melakukan pertandingan ulang. Dan karena desakan penonton, sang juri akhirnya setuju untuk mengadakan pertandingan ulang di malam Halloween. Vic dan Jackie terlihat girang karena mereka akan mendapat lebih banyak uang. Namun, Skull yang menyadari jika Vic hanya memanfaatkan mereka, kemudian memutuskan menolak mengikuti pertandingan itu. Di sisi lain, ada Chorizo yang seorang petugas kebersihan yang bermimpi menjadi pegulat. Ia sedang bertransaksi dengan Big Wang untuk mendapatkan produk yang katanya bisa membuat orang terjaga selama 1 minggu. Di saat bersamaan, terlihat seorang pegulat yang bernama Dutch yang sedang menyuntikkan dirinya dengan produk yang juga ia peroleh dari Big Wang. Big Wang kemudian menemui Jackie untuk menawarkan barangnya. Namun karena takut ketahuan, Jackie kemudian mengajak Big Wang ke ruangan kosong untuk bertransaksi. Tapi saat Jackie baru saja menerima barang itu, tiba-tiba Big Wang terlihat kesakitan dan muntah-muntah. Ia bahkan memukul Jackie tanpa alasan. Beberapa saat kemudian, Big Wang tiba-tiba berubah menjadi zombie dan menyerang Jackie. Esoknya Stone pergi ke toko perlengkapan Halloween untuk membeli kostum. Namun si penjual justru mengatakan jika dia sudah menunggunya seolah dia tahu masa depan. Si penjual itu kemudian menunjukkan sebuah kotak berisi topeng. Katanya topeng itu memiliki kekuatan magis dan membawa keberuntungan bagi pemakainya. Dan bahkan ia memberikan topeng itu secara gratis kepada Stone. Stone yang memang membutuhkan kostum untuk pertandingan Halloween dan ia memang tidak punya uang, tentu saja ia menerima topeng itu dengan senang. Beberapa saat kemudian di dalam kamar mereka, Skull kemudian mencoba topeng pemberian si penjual. Namun desainnya yang konyol semakin membuatnya yakin untuk tidak ikut bertanding. Tapi kekasih Skull yang bernama Lucy berhasil membujuknya. Sehingga Skull akhirnya setuju untuk mengikuti pertandingan Halloween. Sambil menunggu giliran tampil di acara pertandingan Halloween, Stone dan Tam bermain kartu sambil ditemani Eddie yang merupakan pasangan Tam. Namun anehnya Stone selalu menang dalam setiap permainan tersebut sehingga membuat Tam mulai curiga. Ia pun bergantian mengocok kartu, tapi ternyata ia tetap kalah. Dan karena kesal, Tam kemudian meninggalkan mereka. Setelah Tam pergi, Stone kembali mencoba mengambil 2 kartu dan hasilnya ia memang kembali mendapatkan kartu bagus. Tapi ketika ia melepaskan topengnya, kartu yang ia dapat mendadak berubah menjadi jelek. Stone pun mulai merasa ada yang aneh dengan topengnya, sehingga ia kemudian menunjukkannya pada Skull. Namun Skull menganggap bahwa semua itu hanya kebetulan semata. Tidak lama kemudian, Vic datang memberi kabar bahwa Jackie tidak bisa dihubungi dan tidak dapat bertanding, sehingga posisi Jackie akan digantikan oleh Dutch. Sementara Rick yang kakinya telah dipatahkan Skull, kemudian akan digantikan oleh Carson. Mereka berdua tentu saja terkejut karena mana mungkin sang juara WWE mau melawan mereka lagi. Tapi Eddie meyakinkan mereka bahwa Carson memang bersedia melakukan pertandingan tersebut. Sementara itu, Chorizo yang sedang mengantarkan penonton tiba-tiba merasa perutnya sakit dan muntah-muntah.
Tidak lama kemudian, ia berubah menjadi zombie dan langsung menyerang dan menghabisi mereka. Di saat yang sama, Carson menemui Stone dan yang lainnya di ruang ganti. Tidak berselang lama, Vic kemudian datang lagi dan mengabarkan bahwa Dutch tiba-tiba jatuh sakit. Dan parahnya, Vic menyampaikan berita tentang badai yang akan datang dan himbauan untuk mencari perlindungan, sehingga pertandingan itu akan dibatalkan dan tempat itu harus ditutup sementara. Mereka kemudian berniat untuk melihat kondisi Dutch. Namun mereka berpapasan dengan pegulat lain yang bernama Hammer di lorong. Terlihat telinga Hammer yang berdarah dan ia kemudian mengatakan bahwa hal itu disebabkan oleh Dutch yang menggigitnya. Tapi ia menganggap luka itu tidak parah dan tidak terlalu memikirkannya. Mereka kemudian melanjutkan menemui Dutch. Di dalam sebuah ruangan, Dutch terlihat tertunduk lemas dan berkata bahwa ia sangat haus. Ia mengaku telah minum banyak air dan menggunakan obat dari Big Wang. Namun beberapa saat kemudian ia tampak normal kembali dan berbicara seperti biasa. Vic kemudian menerima telepon dan mengajak mereka semua keluar ruangan. Vic kemudian mengumumkan jika tempat ini telah ditutup. Bahkan seluruh kota sudah di lockdown karena badai yang semakin besar dan tidak ada yang boleh masuk atau keluar dari sini. Carson yang tidak percaya dengan semua berita itu kemudian mencoba keluar. Dan benar saja, badai di luar langsung mendorongnya masuk kembali. Sementara itu, Vic kemudian berniat mengambilkan air minum untuk Dutch. Tapi tiba-tiba terdengar suara raungan dari ruangan Dutch. Mereka pun mengintip dari luar dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat Dutch sedang memakan kepala Vic. Menyadari keberadaan mereka, Dutch yang telah menjadi zombie itu pun mencoba mendobrak pintunya. Pada saat itu muncul seorang pria bernama Butch. Dan ketika pintunya berhasil didobrak, Butch langsung terkena serangan jantung dan terjatuh. Terlihat zombie Dutch yang menggeram dengan wajah mengerikan dan langsung menerjang Stone. Mereka pun dengan sedih memindahkan jasad Vic dan Butch ke dalam ruangan. Beberapa saat kemudian, Lucy, Tam, dan Eddie tiba di sana dan sangat terkejut melihat keadaan yang sudah kacau. Setelah menjelaskan kejadian yang baru saja terjadi, Lucy kemudian mengajak mereka melihat kondisi Hammer yang tiba-tiba tumbang. Sementara Tam dan Eddie diminta untuk menjaga tempat itu dan menghubungi polisi. Di dekat Hammer ada seorang dokter yang bernama Dudembru yang sedang memeriksa Hammer dan mengatakan bahwa telinganya telah terinfeksi. Kekasih Hammer yang bernama Mina mengatakan bahwa Hammer bergumam dan mengatakan bahwa ia sangat haus. Skull teringat bahwa Dutch juga menunjukkan gejala yang sama sebelum menjadi zombie, sementara telinga Hammer sebelumnya telah digigit oleh Dutch. Tiba-tiba Hammer berubah menjadi zombie dan langsung menyerang Mina. Di saat yang sama, orang-orang yang telah terinfeksi di dalam ruangan tersebut juga berubah menjadi zombie, sehingga terjadi kekacauan di tempat tersebut. Tidak lama kemudian, Mina pun berubah menjadi zombie dan menyerang Stone, sehingga ia terpaksa membunuhnya. Di saat yang sama, Eddie yang panik kemudian mencoba mencari inhaler di lokernya. Namun di sana ternyata ada Chorizo yang sudah berubah menjadi zombie. Eddie kemudian mengambil sayap bajunya dan menggunakannya untuk mengelabui Chorizo hingga menabrak loker. Tidak berselang lama, terlihat rekan-rekan mereka yang dikejar para zombie datang menyelamatkan diri. Namun Carson langsung menutup pintunya, membuat Tam terpaksa berjuang sendirian di luar. Dan karena kewalahan dikeroyok dua zombie pegulat, Tam akhirnya tumbang. Sementara itu di dalam, ternyata ada seekor zombie yang berhasil masuk. Dan karena zombie itu sangat kuat, Carson kemudian menghabisinya dengan menggunakan senjata. Setelah dirasa aman, mereka kemudian mencoba keluar dan di sana mereka menemukan jasad Tam. Dr. Dudembru kemudian mengatakan teorinya, yaitu jika para zombie itu terinfeksi dari obat Big Wang dan bisa menular, maka siapapun yang terluka akibat kontak fisik dengan mereka juga bisa terinfeksi. Lucy kemudian mengatakan bahwa ia sempat dicakar zombie di dalam ruangan. Dan mendengar itu, Carson langsung menembak Lucy. Skull tentu saja marah karena kekasihnya telah dibunuh. Dan ia langsung mengenakan topeng pemberian Stone dan mengajak Carson berduel. Namun Carson menolaknya dan memilih untuk menembak Skull. Tapi anehnya peluru itu justru mengenai Eddie. Tiba-tiba ada seekor zombie yang datang dan anehnya zombie itu justru mengabaikan mereka dan langsung mengejar Carson.
Dr. Dudembru mengatakan jika penyebaran virus ini sangat cepat seperti sekarang, maka dunia bisa mengalami pandemi. Mendengar itu, Stone memutuskan untuk mengunci semua pintu keluar dan menghabisi semua zombie di dalam gedung agar virusnya tidak menyebar keluar. Sesampainya di arena pertandingan, mereka mendapati tempat itu kosong. Tapi tiba-tiba para zombie muncul dari belakang mereka. Dan karena panik, mereka pun terpaksa berlindung di dalam kandang pertandingan. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan seorang wasit yang mabuk bernama Moon dari bawah ring. Melihat itu, Skull kemudian mendapatkan ide. Ia akan membiarkan para zombie masuk ke dalam kandang, sementara Dr. Dudembru dan Moon diminta bersembunyi di bawah ring. Setelah itu, Skull dan Stone akan membuka pintunya, dan ketika para zombie sudah masuk, Dr. Dudembru dan Moon harus segera keluar dan mengunci pintunya dari luar. Dan setelah semua zombinya terjebak, mereka berdua akan keluar dengan naik ke atas ring. Stone sebenarnya tidak setuju dengan rencana itu, namun karena tidak ada pilihan lain lagi, ia pun terpaksa menyetujui ide gila tersebut dan langsung melakukannya. Tapi nahasnya ada kejadian yang tidak terduga. Akibat topeng ajaib yang dikenakan Skull, semua zombie justru mengabaikan mereka dan langsung mengincar Dr. Dudembru dan Moon. Dan setelah tidak ada mangsa lagi, barulah para zombie menyerang Skull dan Stone, sehingga mereka terpaksa melawan semua zombie tersebut. Setelah berhasil mengalahkan beberapa zombie, mereka memutuskan keluar dan mengunci arena. Namun di luar arena ternyata masih ada satu zombie pegulat yang berbadan kekar. Zombie tersebut langsung menyerang Stone. Tapi Skull tidak mau membantunya dan justru menggunakan zombie tersebut sebagai latihan dan mengarahkan Stone untuk mengalahkannya. Beberapa saat kemudian, Skull berniat mengambil ponselnya, sementara Stone yang kakinya cedera memutuskan untuk menunggu. Setelah Skull pergi, tiba-tiba muncul Carson di hadapannya dengan wajah tersenyum dan tanpa luka sedikit pun. Ia mulai menghina Manson bersaudara dan mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan dirinya sampai kapanpun. Namun, Stone mengatakan bahwa jika ia serius menghadapi Carson, pastinya dia akan bisa mengalahkannya. Bahkan Skull dalam keadaan mabuk pun akan dengan mudah mengalahkannya. Carson kembali membalas dengan mengatakan bahwa ia akan bisa mengalahkan Skull dalam waktu 5 detik saja. Namun ia tidak sadar bahwa Skull mendengar perkataannya barusan dari belakang. Dan karena masih marah atas kematian Lucy yang telah dibunuh oleh Carson, Skull langsung menghajar Carson hingga tidak berdaya. Dan karena merasa bahwa mereka sudah membunuh semua zombie di dalam gedung itu, mereka pun dengan tenang hendak pergi dari tempat itu. Namun saat pintunya dibuka, ternyata virus itu telah menginfeksi orang-orang di luar dan merubahnya menjadi zombie. Dan melihat itu, mereka berdua segera memakai topeng ajaibnya dan melompat ke tengah kerumunan para zombie.